Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Heni Siswanto SHMH dan Dr. Ahmad Irzal Ferdiansah SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Kejahatan Ekonomi Program Magister Kelas Kerjasama Universitas Lampung yang saya hormati, selamat pagi. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk memaparkan pemahaman saya tentang salah satu materi pada perkuliahan Kejahatan Ekonomi di hadapan Bapak. Dalam waktu 5 hingga 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak sebuah materi tentang kejahatan ekonomi, khususnya tindak pidana korporasi, yang akan membantu Bapak mengingat kembali materi yang telah Bapak sampaikan kepada saya dengan tambahan sebuah studi kasus putusan perkara nomor 7 KPPU L/2007 yang viral dikenal sebagai kasus Temasek, yang menurut saya ini adalah kasus yang menarik untuk dijadikan contoh kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Di akhir presentasi nanti, semoga Bapak akan bisa memahami apa yang saya jelaskan dari hasil pemahaman saya terhadap materi kuliah kejahatan ekonomi yang sudah Bapak berikan terhadap saya. Dengan demikian, Bapak dapat memutuskan nilai UAS terbaik bagi saya. Pada kesempatan ini saya memiliki 6 poin pembahasan yang akan saya presentasikan. 1. Menjelaskan tentang pemahaman saya tentang kejahatan ekonomi, menjelaskan sekilas tentang jenis-jenis kejahatan ekonomi, menjelaskan tentang kejahatan korporasi, menjelaskan tentang persaingan usaha tidak sehat, menjelaskan tentang sejarah kasus Temasek, menjelaskan tentang kesimpulan korelasi antara sanksi atau hukum terhadap kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi dilihat dari kasus Temasek. Poin pertama, istilah tindak pidana di bidang ekonomi pada hakikatnya dapat diberikan definisi secara sempit dan luas. Tindak pidana di bidang ekonomi secara sempit dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis telah diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 55 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi melalui ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55. Pada intinya, yang disebut tindak pidana ekonomi ialah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan pasal 1 sub 1E, pasal 1 sub 2E, dan pasal 1 sub 3E. Jadi setiap terjadi pelanggaran hukum terhadap ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55 adalah tindak pidana ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 55 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Tindak pidana di bidang ekonomi dalam pengertian luas ini disebut pula sebagai kejahatan ekonomi. Dalam istilah asing sering disebut sebagai economic crimes, crime as business, business crimes, abuses of economic power, atau economic crimes. Menjelaskan selanjutnya tentang jenis-jenis kejahatan ekonomi, Andi Hamzah melakukan pembidangan kejahatan di bidang ekonomi sebanyak 13 jenis delik, yang salah satunya adalah delik di bidang perniagaan atau commercial crime, yang akan saya jelaskan pada poin 4. Seiring berkembangnya teknologi informasi dengan semakin maraknya aplikasi internet dalam dunia bisnis, mendorong percepatan globalisasi perdagangan serta berdampak pula terhadap perkembangan kejahatan ekonomi secara transnasional. Bentuk dan dimensinya membuat sulit penanganannya dalam penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana nasional atau Indonesia. Kejahatan di bidang ekonomi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dapat disebutkan sebagai berikut: the international drug trade, environmental criminality, transnational economic criminality, including international organized criminality, money laundering and computer criminality, maritime crime, political aggression, suppression, and corruption. Dan terakhir ada terorisme. Dari berbagai bentuk economic crimes tersebut ada yang mengelompokkan ke dalam 3 jenis pokok economic crimes. Pertama, property crimes. Tindak pidana ini meliputi perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda, kekayaan seseorang atau negara, atau acts that threaten property held by private persons or by the state. Kedua, regulatory crimes, atau tindak pidana ini mencakup perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah.
atau action that violate government regulation. Ketiga, ada tax crimes. Tindak pidana ini berupa pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut Undang-Undang Pajak. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas, bahwa kejahatan ekonomi dalam arti luas salah satunya adalah tentang business crime dan perbuatan melawan hukum di bidang bisnis atau yang disebut business tort. Pengertian business crime menurut Cochrane adalah perbuatan melawan hukum yang diancam sanksi pidana dilakukan oleh seseorang atau korporasi dalam pekerjaannya secara sah dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan, serta bertujuan untuk memperoleh kekayaan, penghindaran pembayaran uang, serta memperoleh keuntungan bisnis maupun pribadi. Sedangkan menurut Michael Karp adalah kejahatan bisnis merupakan perluasan kesempatan struktur yang berhubungan dengan bisnis bagi kelakuan jahat dan cara-cara yang digunakan bagi kelakuan jahat untuk dihadapi. Kunci yang menonjol dari kejahatan bisnis adalah peluang sah menurut hukum yang menyediakan untuk mengeksploitasi dan akibatnya adalah pelaporan tindak pidana. Selanjutnya tentang kejahatan korporasi. Kejahatan ekonomi akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya globalisasi. Coeny berpendapat bahwa kejahatan dipandang sebagai produk perselisihan antara kekuatan sosial, institusi sosial, termasuk keinginan akan kemewahan, ketidaktaatan pada agama, dan prinsip moral dan kemiskinan. Kejahatan ekonomi dapat dikaitkan dengan ketidaksepakatan antara kekuatan ekonomi dan institusi. Korporasi adalah subjek hukum di luar pasal 59 KUH pidana yang diatur khusus dan keberadaannya memberikan kontribusi besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan nasional. Dan sebagai subjek hukum, korporasi dapat melakukan tindak pidana atau dapat disebut corporate crime yang membawa kerugian terhadap negara dan masyarakat. Perbuatan melanggar hukum atau tindak pidananya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hubungan kerja, berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Sedangkan kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap korporasi dapat hapus karena daluarsa menurut KUHP. Menjelaskan tentang hukum persaingan usaha, ekonomi dunia dewasa ini bergerak sangat dinamis, dengan globalisasi sebagai motor penggeraknya. Pelan tapi pasti, globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia. Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional. Melalui globalisasi pula dapat dilakukan peningkatan investasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Di sisi lain, globalisasi juga mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan membajiri pasar domestik. Pelaku usaha domestik ini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara dalam suasana persaingan tidak sempurna. Pelaku usaha besar dan transnasional dapat menguasai kegiatan ekonomi domestik melalui perilaku anti persaingan seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger atau takeover, dan sebagainya. Secara teoritis, dalam kondisi pasar yang tidak bersaing tidak sempurna ini, pelaku usaha secara individual atau melalui concerted action dapat menetapkan harga dan alokasi sumber daya ekonomi. Oleh karenanya, para ahli ekonomi industri telah menemukan sebuah dalil ekonomi yang menggambarkan hubungan atau korelasi antara structure, conduct, dan performance. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 juga merupakan koreksi terhadap perkembangan ekonomi yang memprihatinkan yang terbukti tidak tahan terhadap goncangan atau krisis pada tahun 97. Krisis menjelaskan kepada kita bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat itu sangat lemah.
Bahkan, banyak pendapat yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia dibangun secara melenceng dari nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang 5 tahun 99, persoalan keberlakuan hukum persaingan Indonesia terhadap pelaku usaha yang ada di luar negeri dan didirikan berdasarkan hukum negara yang bersangkutan baru terdapat 2 kasus, yaitu dalam kasus Very Large Crude Carrier atau VLCC dan kasus Temasek. Namun demikian, untuk pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai kasus Temasek. Sekilas sejarah kasus Temasek. Kasus Temasek ini merupakan kasus kedua yang memberlakukan hukum persaingan usaha Indonesia terhadap perusahaan yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan bisnisnya melalui wilayah di luar negara Republik Indonesia atau dalam perkara nomor 7 KPPU strip L garis miring 2007 atau yang lebih dikenal dengan kasus Temasek. Dalam kasus ini yang menjadi terlapor dan berada di luar negeri adalah 8 perusahaan yang berada di Singapura dan 1 perusahaan yang berada di Mauritius, yaitu Temasek Holding Pte. Singapura Technologies Telemedia Singapura, SCT Communication Singapura, Asia Mobile Holding Singapura, Asia Mobile Holding Singapura, Indonesian Communication Limited Mauritius, Indonesian Communication Pte. Singapura, Singapore Telecommunication Singapura, dan Singapore Telecom Mobile. Kesemua perusahaan ini dikenal Temasek Group atau kelompok Temasek. Kelompok Temasek melalui anak perusahaan yaitu STT memiliki saham sebesar 41,94% saham pada Indosat dan melalui Singtel memiliki saham sebesar 35% pada PT Telkomsel. KPPU menyatakan bahwa Temasek melanggar pasal 27A karena melakukan kepemilikan silang terhadap Telkomsel dan Indosat sehingga mengakibatkan dampak anti persaingan usaha dalam pelayanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Temasek juga dinyatakan melanggar pasal 17 ayat 1 karena melaksanakan hambatan interkoneksi dan mempertahankan harga tinggi sehingga menyebabkan dampak anti persaingan usaha. Kelompok Temasek mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa kelompok Temasek karena didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia dan tidak melakukan aktivitasnya di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hikmahanto Juwana yang menyatakan bahwa KPPU tidak dapat menggunakan yurisdiksi teritorial karena hukum Indonesia tidak mengakui konsep ekonomi tunggal. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa KPPU juga tidak dapat menggunakan yurisdiksi personal karena SCT tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bukanlah suatu entitas Indonesia. KPPU juga tidak dapat menggunakan yurisdiksi universal oleh karena yurisdiksi tersebut hanya berlaku terbatas pada kejahatan internasional. Namun KPPU berpendapat bahwa KPPU berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kelompok Temasek yang pada intinya dengan alasan diantaranya bahwa kelompok Temasek adalah badan usaha sehingga memenuhi unsur setiap orang atau badan usaha sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1.5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang berdasarkan pada prinsip Single Economic Entity Doctrine dinyatakan bahwa hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan di mana anak perusahaan tidak mempunyai independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Konsekuensi dari prinsip ini, maka pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial. Kesimpulan antara korelasi, sanksi atau hukum terhadap kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi transnasional dan kejahatan di bidang ekonomi bersifat transnasional perlu dilakukan penanggulangan secara bersama dengan negara-negara lain. Kejahatan transnasional termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus aparat penegak hukumnya termasuk intelijen hukum. Menurut Andi Hamzah, kejahatan canggih itu mempunyai ciri dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas negara, jadi untuk menanggulanginya perlu mutual assistance aid. 2. Alat yang dipakai adalah alat canggih seperti peralatan elektronik, komputer, email, SMS, internet, dan cyber. 3. Cara atau metode yang dipakai harus sangat canggih. 4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar. Kejahatan perdagangan narkotika, kejahatan perdagangan orang, dan kejahatan penyelundupan senjata. 5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya. 6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya. 7. Diperlukan biaya besar dalam usaha untuk memberantas dan menuntutnya. 8. Di samping penyidikan dan penuntutan, diperlukan pula intelijen hukum atau law intelligence untuk melacaknya.
9. Khusus di Indonesia, kurang perhatian dan kesadaran betapa berbahayanya kejahatan ekonomi transnasional ini, kita masih disibukkan dalam pemberantasan korupsi, terorisme, dan narkotika. Perlu adanya suatu pengkajian kembali mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi. Sebab, meskipun bukti-bukti cukup untuk melakukan penuntutan, tetapi pada saat pemidanaan korporasi tidak dapat dijatuhi pidana atau penjara, dan hanya dihukum denda atau pencabutan izinnya. Hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kebijakan kriminal atau criminal policy, kebijakan penanggulangan kejahatan ekonomi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan atau menanggulangi kejahatan harus dengan menggunakan sarana penal dan sarana non-penal. Penggunaan sarana penal melalui kebijakan penanggulangan kejahatan ekonomi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi 3 tahapan, yaitu 1. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif, tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif, dan tahap eksekutif atau kebijakan eksekutif atau administratif. Dalam konteks kebijakan kriminal, penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian, praktek selama ini belum mengikutsertakan secara integral aktor-aktor non-sistem peradilan pidana atau SPP. Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum atau reaktif formal setelah tindak pidana terjadi. Ranah kebijakan kriminal kedua memang menjadi kewenangan penuh sistem peradilan pidana atau SPP. Hanya sistem peradilan pidana SPP yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan. Selain adanya aturan hukum formal yang mendasari kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat berpotensi memunculkan anarki. Namun demikian, dalam kebijakan kriminal pencegahan tindak pidana ekonomi, lembaga-lembaga negara dalam sistem peradilan pidana atau SPP tidak dapat lagi mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya menentukan efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas tindak pidana ekonomi karena masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupannya, meskipun kadang masyarakat kurang menyadari bahwa suatu perbuatan ekonomi tertentu sebenarnya merupakan tindak pidana ekonomi. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan untuk menentukan kategorisasi perbuatan-perbuatan apa di bidang perekonomian yang dapat diancam dengan pidana. Dengan perkata lain, kapankah hukum pidana dapat masuk dalam ketentuan di bidang perekonomian? Dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu sifat dari hukum pidana. Perlu dipahami bahwa hukum pidana punya sifat derita, oleh karena pidana merupakan suatu tindakan yang menyebabkan rasa derita bagi mereka yang dijatuhinya. Selain itu, harus ditentukan apakah hukum pidana masih dianggap sebagai ultimum remedium, ataukah harus digunakan sebagai premium remedium. Kasus Temasek adalah bukti yang menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia akibat penetapan sanksi yang tidak mempertimbangkan aspek rasionalitas pelaku pelanggar ketentuan. Lewat investasinya di PT Indosat, Temasek dinyatakan bersalah melanggar 10 tuntutan berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk setiap kasus yang terbukti bersalah, Temasek didenda sebesar 25 miliar rupiah, sehingga total denda adalah 250 miliar rupiah. Meski angka ini terlihat besar, namun jika dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh Temasek dari investasi di Indosat, maka angka tersebut tidaklah berarti. Perhitungan dari pihak KPPU menunjukkan bahwa besarnya consumer surplus yang hilang akibat praktek dagang Temasek adalah sebesar 14 triliun rupiah. Jika kita menggunakan asumsi konservatif bahwa 50% dari consumer surplus yang dihilang tersebut bisa dinyatakan sebagai profit perusahaan, itu berarti keuntungan Temasek adalah 7 triliun rupiah. Dibandingkan dengan besarnya denda, maka keuntungan Temasek tersebut adalah 28 kali besarnya total denda yang harus dibayar Temasek. Sejauh ini, upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia masih belum terfokus pada upaya mencegah tindak kejahatan. Saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita untuk mengembangkan ekonomi kriminalitas di Indonesia. Di saat negara kita banyak menghadapi permasalahan korupsi, penyelundupan narkoba, praktik pencucian uang, dan juga terorisme, adalah saat yang tepat bagi para ahli di bidang hukum ekonomi, ilmu sosial, dan budaya untuk bertukar pikiran menanggulangi masalah tersebut bersama. Adalah bukan waktunya lagi untuk menjunjung egosentris cabang keilmuan, karena hal inilah
yang menyebabkan para ahli terkotak-kotak dan tidak mampu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi bersama. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan Bapak bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.